Shalom murid Kristus yang hebat. Bersyukur pagi ini kita masih dianugerahkan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Sebelum melanjutkan aktivitas kita, mari kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya selalu memberkati kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Anak-anak, tahukah kalian apa tugas yang harus dilakukan oleh seorang bendahara? Bendahara adalah seorang yang tugasnya mengelola harta atau uang. Bendahara biasanya akan mengatur keuangan seorang tuan yang mempercayakan uangnya pada si bendahara. Seorang bendahara yang baik akan mengelola uang yang dipercayakan padanya itu dengan baik. Dari perumpamaan yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan mengenai perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Bendahara ini dimintai pertanggungjawaban karena menghamburkan harta tuannya. Selain itu, ada banyak keluhan yang muncul dari orang sekitar karena perilaku bendahara ini yang dianggap tidak bertanggung jawab atas harta yang dipercayakan kepadanya. Hal ini tentunya membuat sang tuan yang kaya meminta bendahara untuk menjelaskan perbuatannya yang tidak mengelola harta tuannya dengan baik dan maksimal. Menariknya, ketika sang tuan yang kaya itu meminta penjelasan dan tanggung jawab bendahara itu, barulah dia mulai memikirkan semua perbuatannya yang salah, sehingga dia merasa takut akan masa depannya apabila dipecat oleh sang tuan. Maka bendahara itu kemudian bertindak cerdik dengan memanggil orang-orang yang meminjam harta tuannya dan melakukan perjanjian kembali dengan mengurangi jumlah yang harus dikembalikan oleh para peminjam. Karena tindakan dari si bendahara, maka orang-orang itu melihat kemurahan hatinya. Mereka bersyukur karena hutangnya dikurangi oleh si bendahara, sehingga sesegera mungkin mengembalikan harta tuannya. Tak disangka, ternyata apa yang dilakukan oleh bendahara ini mendapatkan pujian dari tuannya. Nah, anak-anak, tahukah kalian, setiap kita, anak-anak Tuhan, juga seperti seorang bendahara. Kita adalah anak-anak yang dipercayakan berbagai berkat oleh Tuhan. Berkat Tuhan yang dimaksud tentunya bukan hanya dalam bentuk uang, karena banyak berkat Tuhan lainnya yang kita dapat.
seperti kemampuan untuk kita belajar dan kepintaran. Semua itu datangnya dari Tuhan dan dipercayakan pada setiap kita, anak-anaknya, untuk kita pakai dan kelola. Dari kisah bendahara yang tidak jujur ini, kita dapat belajar menjadi bendahara yang baik, yaitu dengan pertama, bertanggung jawab untuk segala hal yang dipercayakan Tuhan. Anak-anak, dari pasal 16 ayat 2, lalu ia atau si tuan yang kaya memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kita melihat bahwa untuk setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sebagai seorang bendahara yang baik, jika Tuhan memberikan kita berkat, maka kita harus bertanggung jawab menggunakan berkat itu dengan baik dan tidak sembarangan. Jika hari ini Tuhan memberikan kamu berkat kepintaran, maka gunakanlah kepintaranmu itu dengan baik. Belajar dengan baik sehingga mendapatkan nilai yang maksimal dalam setiap pelajaran. Dan melalui tindakanmu itulah nama Tuhan dimuliakan. Kedua, menggunakan berkat Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Anak-anak, ketika melihat pasal 16 ayat 8, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Mungkin ada di antara kalian yang merasa bingung, kenapa Tuhan itu justru memuji bendahara yang tidak jujur? Padahal sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jujur dalam setiap perkataan dan tindakan. Anak-anak, dalam hal ini, sang Tuan tidak sedang memuji perihal ketidakjujuran si bendahara, melainkan sang Tuan melihat upaya yang dilakukan oleh bendahara itu untuk menggunakan harta sang Tuan demi masa depannya. Dia melakukan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri, dengan cara melakukan kebaikan bagi orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Hal inilah yang dipuji oleh sang Tuan, karena bendahara itu bertindak cerdik dalam upayanya mengelola harta sang Tuan, sehingga orang lain juga merasakan manfaat dan kemudahan. Anak-anak, Tuhan Yesus berkata di pasal 16 ayat 9, "Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi." Maksudnya adalah Tuhan mau kita menggunakan mamon, atau dalam hal ini uang, atau segala berkat yang Tuhan berikan pada kita dengan cerdik dan sebaik mungkin. Melalui kepandaian, kita mengelola berkat Tuhan itu agar kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jika Tuhan memberikan kamu berkat uang dari papa mama, maka pergunakanlah uang itu dengan baik. Kamu dapat menabung uangnya dan dapat dipakai untuk menolong orang yang tidak mampu, misalnya melalui program Saudara Asuh IPK. Dengan demikian, melalui perbuatanmu, nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Amin.